Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagi ilmu tentang bagaimana apa itu Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang mungkin sangat populer karena cara penggunaannya itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Apalagi untuk orang-orang yang pemula maupun yang profesional masih ada yang memakai Python. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pattern. Yang pertama variabel, kedua tipe data, ketiga casting, dan keempat operator. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Ibaratnya seperti kotak yang bisa kamu beri. Ibaratnya kayak semacam ROM, ROM-nya di laptop penyimpanan gitu loh. Nah, ini ibaratnya penyimpanan yang ada di codingan. Jadi gunanya itu untuk menyimpan teks atau daftar atau dan yang lain-lainnya di dalam codingan gitu. Saya contohkan aja langsung. Ya, ini adalah variabel. Di sini ini adalah variabelnya, variabelnya A. Terus ini adalah angkanya adalah 7, nilai variabelnya adalah 7. Terus yang variabel B, nilai variabelnya 4,50. Yang C, eh, ini tidak berbentuk nilai ya, tapi dalam bentuk kalimat. Tapi cara penggunaannya supaya bisa berhasil, kita harus memakai tanda kutip dua seperti ini. Nah, seperti ini. Supaya bisa berhasil, kalau memakai tanda kalimat itu memakai tanda kutip dua kayak gini. Coba saya contohkan kalau misalnya nggak pakai tanda kutip dua ya. Apa terjadi? Nah, nanti bakalan seperti ini guys hasilnya. Kalau misalnya kita jalankan tanpa memakai tanda kutip dua dan menggunakan kalimat, maka hasilnya bakal seperti ini, bakal error, nggak bisa dimasukkan ke dalam coding yang muat. Jadi cara supaya bisa masuk, kita harus memakai tanda kutip dua. Ini hanya untuk variabel dalam bentuk kalimat ya, yang memakai tanda kutip dua. Selebihnya kalau memakai kalau berupa angka, berupa nilai, tidak perlu memakai tanda kutip dua. Itu hanya untuk variabel saja. Nah, ini adalah contoh variabel boolean. Boolean ini adalah semacam variabel yang untuk kalimat juga, tapi tidak perlu memakai tanda kutip dua. Kayak menyimpan nilai gitu loh. Terus juga ini E-nya ini adalah variabel eh variabel E ini angkanya nilai apa cara penggunaannya adalah A tambah B. A tambah B itu adalah ini kan A ini nilainya 7. Jadi B ini adalah nilai 4,50. Jadi ini fungsi variabel ini adalah untuk mencari hasil dari A tambah B, variabel A tambah variabel B. Jadinya berapa gitu. Nah, saya coba aja ya. Ini terus ini outputnya supaya bisa masuk ke dalam sini. Kalau misalnya kita run kan, kita harus memakai print apa outputnya ini. Jadi ini print output A, output B, output C, output ganda dalam mahasiswa. Ini oh iya saya lupa jelaskan. Ini ganda dalam mahasiswa ini variabel true or false. Jadi ganda dalam mahasiswa true karena ganda itu adalah mahasiswa. Sedangkan kalau misalnya saya ubah ke terdakwa adalah dosen, maka jawabannya adalah eh, false. Maka bakal menjadi false karena Gandao itu tidak dosen gitu.
Nah, ini ada outputnya, masing-masing outputnya sudah dijalankan. Terus tinggal kita jalankan aja, coba kita jalankan. Nah, seperti inilah ya teman-teman cara penggunaannya. Hasil-hasil dari menjalankan codingannya dari variabel. Nah, di sini adalah 7, benar kan 7, ini 7, dan ini juga 7, ini juga 7, ini juga 7, terus juga ini 4,50, ini juga 4,50, 4,5. Jadi 4,5 karena 4,50 ini tidak ada kalau misalnya dalam bentuk variabel tidak ada, tidak bisa nol itu dimasukkan. Jadi cuma dua bentuk variabel itu aja. Terus kalau gandawa, nah ini gandawa kan, variabel C gandawa dan hasilnya adalah gandawa. Nah, gandawa kan. Terus nilai true, true di situ juga true kan. Gandawa ada mahasiswa, hasilnya adalah true dan di sini juga hasilnya adalah true. Terus ini dapat dari mana? 11,5. Sedangkan di sini kan A tambah B. Nah, ya kayak ini caranya supaya dapatkan 11,5 tuh kita harus menjumlahkan 7 ditambah 4,50 dan 7 tambah 4,50 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11,5. Eh Oke, itu saja bagian variabel. Saya akan melanjutkan ke eh, materi selanjutnya, tipe data kepada tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel, sehingga Python tahu gimana caranya data tersebut diproses. Eh, Tipe data itu ada banyak jenis juga, ada semacam 5 jenis gitu, kurang lebih. Jadi jenis-jenis tipe data itu ada integer, float, string, boolean, dan list. Integer ini semacam eh, bilangan bilangan bulat. Jadi integer ini tempat untuk memasukkan bilangan bulat kayak semacam 7, 10 gitu. Kayak tadi juga kayak variabel, cuma beda ini ke di tipe data. Sedangkan kalau float, float itu adalah bilangan berkoma. Jadi float itu cuma untuk dikhususkan untuk bilangan berkoma. Terus juga string. String adalah tempat untuk memasukkan kalimat sama seperti tadi di variabel, pada tadi saya jelaskan. Tapi ini di dalam tipe datanya. Kalau string ini adalah kayak memasukkan kalimat di dalam teks memakai tanda kutip dua. Nggak perlu kalimat juga, bisa dalam bentuk angka juga bisa. Yang penting kalau string ini fungsinya memakai tanda kutip dua, itu adalah string. Dan boolean, boolean eh, itu tuh semacam kita tuh harus tahu apakah itu angkanya ada true atau false. Terus juga ada list juga. List nanti saya akan jelaskan lagi. Pertama saya kasih contoh dulu ke integer. Integer adalah seperti tadi. Nah, ini integer kan, bilangan bulat. Nah, sebelumnya saya lupa kasih tahu kalau misalnya ini bagian tipe datanya di bawah variabel. Biar nggak repot aja sih. Cuman kalau misalnya ke biar nggak bingung, tinggal tambah aja di sini. Kayak mau buat tipe data gitu. Nah, di situ kayak gitu. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kayak gini juga bisa. Tapi saya pengennya kayak gini aja. Terus integer. Saya balik lagi ke pembahasan integer ya. Integer itu ya 7. Nah, benar kan saya bilang 7 itu adalah bilangan bulat. Dan juga minus 7 itu juga termasuk bilangan bulat. Dan 0 nih eh, bisa juga masuk ke dalam integer. Dia bukan bilangan bulat, tapi bisa masuk ke dalam integer gitu. Nah, dan ini adalah output untuk memasukkan variabel integernya. Ini kan A, bilangannya 7, A, B, C gitu loh. A, B, C. Nah, lanjut lagi ke bagian float. Di bagian float, saya akan menjelaskan bagaimana float itu bekerja. Float itu adalah yang saya bilang tadi bilangan berkoma. Nah, di sini eh, bilangan berkoma ini kita tidak bisa memakai koma.
ya, dipakai kalau misalnya codingan, kita tidak boleh memakai koma. Karena kalau memakai koma, itu tidak bisa, bakalan error. Kita harus memakai titik aja. Jadi, berbeda dengan yang di tulisan. Tulisan kan memang tinggal tulis koma gitu kan. Kalau misalnya di sini memang harus kodenya titik, bukan koma. Nah, 0, 0 misalnya 3,2 itu kan bilangan berkoma tuh. Terus juga minus 2,5 gitu kan. Terus juga 0,0 juga termasuk bilangan koma gitu. Nah, terus coba kita jalankan dulu ya. Maaf, saya lupa jalankan tadi bagian apa. Integer. Nah, saya jelasin dulu integer. Nah, masuk kan? Integer kan? 7, 7 ke 7. Terus juga minus 7, masuk juga di minus 7. Minus 7. Terus juga 0, masuk juga ke 0. 0. Nah, yang float juga tadi float. Nah, masukkan ke 3,2. 3,2. 3,2. Terus juga minus 2,5 jadi minus 2,5 hasilnya. Terus juga 0, 0,0. Terus juga hasil juga 0,0 gitu. Kalau misalnya kita jalankan. Nah, maaf ya itu mau saya agak nge-lag. Terus, oh iya, saya lupa menjelaskan. Mohon maaf. Ini kalau misalnya ada yang bingung kenapa ini tanda kutipnya kosong, memang disengaja kosong, bukan karena saya salah ketik atau apa gitu atau saya kelupaan ngetik, tapi fungsi dari ini adalah supaya untuk membagi jarak antara kalimat. Jadi kalau misalnya mau jarak kita harus memakai ini kayak gini. Coba kita jalankan ya. Ini kan float. Coba integer. Setelah kan integer. eh nah itu kan berjarak tuh. Nah ini jaraknya jadinya. Jarak ini adalah ya ini. Nah supaya bisa membagi jarak. Jadi kalau misalnya kita ginikan aja nggak bisa tanpa kosong gini nggak bisa. Udah ya. Oke kita lanjut lagi ke bagian string. String kan yang saya katakan tadi ini memakai bentuk tanda kutip dua. Oh nih maaf saya salah nih. Ah, oh enggak. Memang kayak gitu. Nah, ini bisa tanda kutip dua, bisa tanda kutip satu. Yang penting memakai tanda kutip. Nah, eh, dalam isi tanda kutip itu tidak harus dalam bentuk kalimat, tapi bisa aja memakai kalimat. Bisa juga dalam memakai nomor kayak semacam ini 333 gitu kan. Coba saya ubah ya ke 2, 1, 4, 5, 6 gitu kan. Coba kita jalankan. Mana tadi? Nah, jadi 24,56 gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai tanda kutip, misalnya kita nggak pakai tanda kutip, kita nggak pakai tanda kutip, nah, kita bakal salah gitu loh. Nah, itulah gunanya bagian string. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian boolean. Boolean itu eh, semacam tipe data untuk menentukan apakah nilai itu true atau false gitu kan. Nilai itu true atau false tuh contohnya seperti ini. Nih, 15 itu ini kan tanda lebih besar. Kalau kayak ini kan kalau misalnya kita ke eh, kayak gini, kayak gini, nah itu bakal kayak true kayak lebih besar dari false gitu. Nah, begitulah. Jadi 15 ini kan lebih besar dari 10. Jadi kita memakai tanda ini. 15 lebih besar daripada 10. Itu hasilnya adalah true. Karena memang 15 itu lebih besar daripada 10. Nah, sebaliknya, jika ini 9, ini tanda ini lebih kecil gitu. Kalau ini kan lebih besar, ini lebih kecil gitu. Jadi 9 itu bacaannya lebih kecil daripada 5. Jawabannya false. Karena 9 itu lebih besar daripada 5, sedangkan di sini
9-nya lebih kecil daripada 5, jadinya false dong, salah gitu. Ini juga ada bisa dalam tanda kutip. Jadi ini ada juga di boolean 8 sama dengan 8 gitu kan. Karena nilai 8 ini nilainya sama dengan 8. Jadi nggak besar, nggak kecil juga. Jadi harus pas gitu. Jadi di boolean kayak gitu juga cara penggunaannya. Coba kita jalankan aja ya. Nah, kita pastikan dulu coba. Nah, udah, coba kita jalankan. Nah, ini di sini. Coba 15 lebih besar daripada 10. True atau enggak? True. Hasilnya adalah true. Terus juga false. 9 lebih kecil daripada 5. True atau false? False. Karena 9 itu lebih besar daripada 5. Bukan 5 itu lebih besar daripada 9. Jadi harusnya kodenya adalah false. Kalau misalnya kita jalankan. Jadi ini yang terakhir 8 lebih besar dari apa? 8 sama dengan 8. Apakah itu true atau false? Jawabannya adalah true. Karena 8 itu ya angkanya juga sama. Maksudnya nomornya itu sama besarnya dengan 8 gitu. Jadi jawabannya false. Betul gitu. Terus juga ini adalah list. Tipe data terakhir yang akan saya jelaskan adalah list. List itu apa, Bang? List itu adalah tempat untuk menyambungkan semua tipe data yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah list kan. Coba, ini hasilnya kan. Nah, tipe data apa integer kan tadi yang ini A, tipe data integer. Mana tadi integer? Integer ini apa? Tipe datanya A. Nih, saya taruh sini kan tipe datanya A. Terus juga eh, float tipe datanya B. Terus juga D. Terus juga string tipe datanya G. Terus juga terakhir adalah boolean, datanya adalah K gitu. Jadi penggunaan list ini adalah untuk mencakup semua tipe data supaya bisa eh, tahu memasukkan menginput semua tipe data gitu kan. Oke, mungkin itu aja di bagian saya akan menjelaskan ke tipe data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang casting. Casting itu apa, Bang? Casting itu adalah eh, semacam em, eh, jenis pattern yang gunanya untuk mengubah tipe data dengan tipe data lain agar sesuai dengan kebutuhan program. Contohnya gini, saya kasih contoh. Casting. Nih, casting ya. Casting itu contohnya gini. Casting itu mengubah tipe data. Misalnya tipe data kita, nih, ini kayak bilangan bulat nih kan tadi saya bilang apa? Bilangan bulat itu kan ke eh, apa itu aja kan? Tadi. Variabel. Bilangan bulatnya integer kan. Kita ubah lagi ke integer. Kayak nih bilangan bulat. Ini kan bilangan berkoma tadi kan saya kasih tahu ke float. Floatnya bilangan berkoma. Nah, saya ubah ke integer gitu. Caranya kita masukkan kayak gini caranya. Ini kan banyak variabelnya. Terus kita masukkan tipe datanya apa yang mau kita ubah. Gitu. Terus masukkan angka 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 tipe data yang sudah kita jelaskan tadi. Kan tipe data kita tadi kan yang bagian eh, float bagian float kan 3,32 nih. Nah, 3,32. Nah, kita masukkan lagi 3,32 di sini supaya dia berubah jadi INT, tapi dalam bentuk tanda kurung sama kayak 7 tadi. Terus juga 8. Nih 7 tadi nih eh integer juga. Jadi ibaratnya cuma contoh aja. Sebenarnya ini integer juga. Jadi sama aja nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi saya jelaskan di bagian sini aja sampai bawah gitu kan. Terus ini 8. Ini adalah bentuk string. Nah, kayak ini kan ini.
Nah, string ini kan pakai tanda kutip nih. Nah, ini tanda kutip kita ubah ke dalam bentuk integer. Jadi kita masukkan integernya, masukkan juga angka dalam tanda kutip 8 gitu kan. Terus juga terakhir ini juga apa? Ini juga tipe data apa sih namanya? Tipe data string. Bukan. Ya, ini tipe data string, tapi ini dalam bentuk ini tidak bisa diubah kalau misalnya kita tidak memakai ini tipe data yang kita sebelumnya. Oh, maaf, itu sebenarnya ini adalah float. Tipe data float karena ini kan bilangan koma. Tapi ini memakai tanda kutip. Nah, kalau misalnya kenapa harus memakai tanda float, Bang? Tipe data float ini, Bang, supaya bisa jalan, Bang. Karena kalau misalnya kita memakai ini, tidak memakai ini, nih, nah, tidak memakai ini dan kayak gini aja gitu kan. Gini aja. Maka dia bakal error gitu. Karena ini eh, masing-masing mempunyai satu tipe data masing-masing. Dia harus cuma bisa mengubah satu tipe data saja. Sedangkan ini ada dua tipe data gitu kan. Jadi nggak bisa cara cara supaya bisanya tinggal tambahkan tipe data sebelumnya gitu. Good, gitu kan. Kita jalankan. Nah, jadi kan baru bisa. Ini mana tadi? Nah, integer 7 kan. 7 jadi 7,0 integer kan tadi harusnya memakai apa koma 7,0 33,2 8,0 terus juga 9 eh 9,5 gitu kan. Mana itu ya? Nah, 7 ini integer integernya jadi 7 7 terus jadi 3 3 kan integer kan nggak boleh memakai tanda koma jadi 3 ini 3,2 ini jadi hilang jadi dia mengambil angka apa nomor yang paling terkecil gitu kan bilangan yang paling terkecil gitu jadi diambil bagian depannya jadi 3 gitu kan terus duanya ini komanya kita hapus gitu kan kalau diubah dalam bentuk integer ya terus juga ini 8 mana ini 8 terus ini jadi 8 8 terus ini 7,5 terus ini berubah jadi 7 gitu kan karena ini kan bilangan berkoma nggak bisa dong kalau diubah ke integer gitu kan terus ini bagian inputnya bagian outputnya supaya bisa berjalan gitu kan ini variable a taruh sini ini variable a variable a variable a variable b variable c variable d gitu kan terus lanjut lagi ini contoh yang lain ya nih saya ingin mengubah tipe data nih ke semua tipe data ke dalam bentuk tipe data float. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, ini kan tipe datanya integer, bilangan bulat kan, nomor 7. Nah, kita ubah ke bagian float, kayak gini juga sama. Bedanya ini kan mengubah ke dalam tipe data float. Terus, ini ada 3,32, ini bilang tipe data buat juga ya, tipe data yang float. Kita ubahkan lagi ke float gitu kan. Terus juga ini 8, tipe data casting gitu kan. Terus juga ini casting juga, pindah ke float gitu kan. Terus nah, ginilah hasilnya kalau misalnya kita ubah ke tipe data float. Karena float itu kan bilangan berkoma semua. Jadi otomatis tipe data yang kita ubah semua tadi, ini kan misalnya 7 nih kan. Terusnya kan 7 nih kan gak ada koma kan. Kita ubah ke float jadi hasilnya bakalan pakai berkoma. Karena float itu kan bilangan berkoma. Kalau misalnya kita ubah jadinya bilangan berkoma dong. Ya, ini hasilnya 7,0 di situ sedangkan ini 7 doang kan. Makanya jadi berubah jadi 7,0 juga 3,2 jadi berubah 3,2 gitu kan 8 berubah ke 8 8,0 gitu kan 9,5 tetap 9,5 karena itu kan bilangan koma juga jadi sama aja sebenarnya terus juga string nah, saya ubah ke bagian string gitu kan tipe data semuanya kita ubah ke bagian string nih misalnya di tipe data bilangan eh, bilangan bulat integer kita ubah ke string gitu kan bilangan bulat. Nah, terus juga ini bilangan koma si float tadi kan
terus ini bilangan apa stringnya kan kita ubah ke ibaratnya doang di sayuran gitu kan. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, ginilah hasilnya 7, jadi string 7 gitu kan. Terus string 3,2, nah, jadi string sayuran gitu kan. Mungkin itu sekian aja pembahasan saya bagaimana cara kerjanya casting. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke operator. Apa itu operator? Operator adalah eh, sebuah tipe Python yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan atau operasi NTK gitu kan, penambahan gitu kan, kalian itu penjumlahan gitu lah ibaratnya. Terus nih operator, saya kasih contoh operator ya. Nih, ini adalah operator. Ini kan bilangannya kan 5. Ini bilangannya eh, variabelnya 4, ini variabelnya 7, variabelnya 3, variabelnya 2, yang A-nya variabelnya 5, B-nya variabelnya 4, C bagi variabelnya 7, variabel D jadi eh, nomornya 3, variabel E jadi nomornya 2 gitu kan. Terus eh, tinggal tambah-tambah aja, kita kali mau apa mau mana, mau kali mau bagi mau tambah mau kurang terserah. Yang penting ini operator ini berfungsi sebagai untuk penjumlahan, semacam operator apa ya, operator operasi gitu kan, melakukan operasi gitu. Nih, saya kasih contoh satu ya, atau berapa lagi lah gitu, agak dua gitu kan. Saya kasih contoh nih, eh nih F. Ini kan variabel F, eh, apa katanya tuh? Variabel F adalah A tambah E. A tambah E. A tadi berapa bilangannya? Bilangannya 5. Terus juga E banyak kali bilangannya berapa? 2. Ini adalah penjumlahan kan. A tambah E. 5 tambah 2 gitu kan. 5 tambah 2. Terus juga ini adalah C kurang B gitu kan. Pengurangan ini. C. Jadi C 7. 7 kurang B. Jadi 7 kurang 4 berapa gitu kan. Terus juga D kali E. Ini adalah perkalian. Jadi bagi yang bingung kenapa ini dalam bentuk bintang, karena kalau misalnya kita dalam bentuk X, nggak bisa, dia bakal error gitu. Nah, error kan. D, X. Jadi kalau di dalam codingan Python, di dalam codingan operator melakukan operasi, kita harus kalau misalnya bagian kalian kita semua memakai tanda bintang. Sebentar. Nah, tanda bintang baru bisa jalan gitu kan. Nah, terus juga ini adalah I, B, bagi E. Nah, ini juga pasti ada yang bingung nih, kenapa nih kayak gini. Pembagiannya kenapa dalam garis miring gitu. Garis miring gitu kan. Kenapa nggak gini aja bang, gini aja bang. Karena nggak bisa, nggak akan jalan dia sama kayak tadi perkalian, nggak bisa. Nah, kan error jadinya kan, ini error kan. Cara supaya bisanya, codingan itu harus memakai tanda tanda ini, tanda garis miring gitu kan. Kalau untuk pembagian, nah coba kita jalankan ya. Ini outputnya sudah saya taruh di sini kan, outputnya supaya bisa berjalan gitu kan. Coba saya jalankan ya. Nah tadi kan error tuh, nih B bagi E. Jadi kan kalau pakai tanda ini nggak bisa kan, error kan. Ini juga kalau pakai tanda X nggak bisa kan, perkalian kan. Nah, ini udah saya ubah lagi ke dalam bentuk yang benar, codingan benar. Nah jadinya berhasil kan. Jadi A tambah E. A. A berapa tadi nilainya? Variabel A nilainya berapa? 5 kan? 5 tambah E. 5 tambah 2 gitu kan. 5 tambah 2 berapa? Hasilnya 7 gitu. Nih, 7 di sini. Nah, terus C dikurang B itu adalah pengurangan. C adalah 7 kurang B. Kurang B. B adalah 4. Nah, jadi 7 kurang 4 berapa? 7 kurang 4 sama dengan 3. Oke. Terus D dikali E. D berapa bilangannya tadi? 3 kali E. E-nya berapa? 2. 3 kali 2 berapa? 6. Ya, jadi hasilnya adalah 6 gitu. Terus juga yang terakhir B
bagian pembagian dibagi E gitu kan. B dibagi E sama dengan berapa? Jadi B bagi E itu sama dengan 2. 2,0 gitu kan. Dan hasilnya adalah 2,0 dari pembagian B bagi E gitu kan. Dan kita lanjut di bagian tahap keduanya, operator yang lainnya. Contoh operator yang lainnya. Ini adalah bentuk operator yang lain dalam pembagian juga, cuman ini pembagiannya dibulatkan ke bawah. Ini C. Jadi garis minusnya itu jadi 2 gitu kan. Kalau misalnya pembagiannya itu diurutkan ke bagian ke bawah gitu. Jadi C dibagi eh, di dibagi diakarkan jadi D berapa gitu kan. Terus A ini adalah modulus nih. Modulus adalah sisa hasil bagi. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai tanda diskon gitu kan? Karena memang codingannya memang harus pakai tanda diskon gitu kan. Terus B dikali pangkatan B B pangkat E gitu kan. B pangkat E berapa gitu kan. Coba B tadi 4, E-nya adalah 2, 4, 4 kali 4 berapa gitu kan. 2 kan, 2 nih. Ini 4, ini 4, B-nya 4, E-nya 2. Nah, jadi 4 pangkat 2, 4 pangkat 4 kali 4 jadinya. 4 kali 4 berapa? 16. Jadinya 16. Nah, itu. Sama kayak tadi, sama kayak tadi ini C dibagikan jadi D gitu kan. Jangan dibulatkan tapi kan. C-nya berapa? 7 tadi kan, 7. Terus D-nya adalah 3 gitu kan. Jadi berapa? 7 dibagi-bagi 3 gitu kan. Berapa hasilnya? Jadinya adalah 2 gitu. Karena hasilnya adalah 2. Terus ya 2 gitu kan. Terus juga ini sama A, sisa hasil dibaginya berapa dengan di sisa hasil bagi dia di D berapa gitu kan. Sisa hasil bagi A-nya 5, hasil baginya dengan D berapa gitu kan. Sisa hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2 juga gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semua materi yang sudah saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun eh, kurangnya saya eh, menjelaskan untuk teman-teman semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.